Memiliki bekal ilmu yang cukup akan membuat seseorang lebih bijak dalam bersikap maupun bertindak. Dengan bekal ilmu yang cukup, seseorang juga akan lebih hati-hati dalam hidup bermasyarakat dan mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu tak harus didapat dari sekolah saja. Pengalaman sehari-hari juga bisa dijadikan sebagai ilmu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah mengapa penting bagi seseorang untuk mencari ilmu dengan baik dan tekun. Selain itu, dalam mencari ilmu, kita juga harus penuh semangat agar tak sia-sia dalam belajar. Beragam cara bisa dilakukan agar seseorang bisa semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Satu di antaranya yaitu dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi bersama dengan semua rekan-rekan saya yang akan menjelaskan tentang moderasi agama anti kekerasan. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Memiliki luas wilayah 7,81 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak lebih dari 278 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat. Indonesia adalah negara yang berkependudukan terbesar keempat di dunia, berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama. Apabila memiliki sikap toleransi, hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan moderasi agama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengedepankan kemanusiaan dan kemaslahatan, serta menghindari kekerasan atau keekstriman. Moderasi beragama bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, serta terhindar dari perilaku ekstrim. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menghadapi moderasi beragama? Yaitu yang pertama, menghargai orang lain dan jangan pernah menyalahkan orang lain ketika mereka berbeda pendapat dengan kita. Kedua, tidak memaksa mereka mengikuti aturan agama kita. Jadi yang ketiga, menghargai orang lain dan jangan pernah mengganggu mereka saat ibadah di beragamanya masing-masing. Yang keempat, tidak merusak rumah ibadah agama lain. Yang kelima, memiliki empati dan mudah untuk mengendalikan emosi. Yang keenam ialah menjunjung tinggi kemanusiaan dan menganggap semua orang itu adalah saudara. Indonesia adalah negara yang memiliki ragam bahasa, suku, agama, dan budaya. Namun dengan semua perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadikan kita sebagai seseorang yang intoleransi. Justru dengan semua perbedaan tersebut, kita harus memiliki rasa sikap moderat, rasa toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Bahkan hanya karena kita berbeda pendapat, kita saling menyalahkan satu sama lain. Apabila jika kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, kita seenaknya menyalahkan kalangan yang lebih rendah karena hanya karena perbedaan pendapat. Apalagi sampai kita timbul tindakan kekerasan, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat, hendaknya kita memiliki rasa yang saling menghargai dan saling menasehati satu sama lain. Bahwa perbedaan bukanlah menjadi alasan kita saling terpecah belah. Maka dari itu, tanamkan dalam diri kita sikap moderasi. Karena moderasi adalah kunci terciptanya toleransi dan saling menghargai. Dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 telah disebutkan bahwa salah satu dari 4 indikator bermoderasi agama yaitu anti kekerasan. Kekerasan atas nama agama atau radikalisme dipahami sebagai suatu paham untuk melakukan adanya suatu perubahan baik sistem sosial maupun politik dengan melakukan cara-cara yang kekerasan ataupun tindakan yang ekstrim, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Inti dari radikalisme adalah
sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tatanan sosial ke arah tatanan cara pandang yang sejajar dan menegasi beragam cara pandang yang lain. Bahkan, memandang cara pandang yang lain itu sebagai cara pandang yang tepat, sehingga tidak boleh diberi ruang dan jika perlu dihabisi. Bagi moderasi agama, nilai-nilai kemanusiaan adalah salah satu nilai esensial yang harus ditegakkan. Dengan demikian, moderasi beragaman tidak membenarkan tindak kekerasan apapun yang mengatasnamakan nilai agama, karena akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Anti kekerasan adalah salah satu indikator moderasi beragama sendirinya tercipta dengan kesalahan beragama yang tidak terjebak pada keberagamaan yang simbolis dan formalis. Radikalisme yang menjadi dasar atas kekerasan agama ini sering dikaitkan dengan terorisme. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini akan melakukan segala cara apapun untuk mencapai tujuannya. Bahkan mereka tak segan untuk meneror orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Moderasi beragama yang berbasis pada nilai-nilai universal agama yang mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagi keberagaman yang moderat, dia mengatur pada dua kesalehan. Yang pertama, kesalehan ritual. Yang kedua, yaitu kesalehan sosial. Sehingga perilaku keberagaman yang santun dan penuh cinta kasih akan menjadi konkret dari dua keberagaman yang moderat. Dengan keberagamaan yang anti kekerasan, moderasi beragama menunjukkan nilai-nilai kesilaan sosial dari keberagaman yang sejati. Nilai-nilai kepribadian adiluhur yang tergambar dalam perilaku komplit yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Agama yang merangkul bukan memukul. Agama yang mengajak bukan mengejek. Agama yang ramah bukan marah. Agama yang membina bukan yang menghina. Serta keberagamaan yang bermotivasi tanpa pilih-pilih. Kekerasan dalam Yang telah disebutkan Tidak merusak ibadah. Astagfirullahaladzim. Dalam beribadah ulang. Haruslah kita Dan mudah tidak